Mace Hilgers berdiri di tepi pantai Sanur, menatap laut. Tapi pikirannya melayang, bukan pada ombak, melainkan pada kemacetan. Macetnya gila. Tulisnya di Instastory, bukan keluhan, lebih pada keheranan. Ini Bali, katanya. Tapi Bali yang sekarang, tak seperti yang ia ingat saat kecil dulu. Lebih ramai, lebih padat, lebih hidup, tapi juga lebih sesak. Dan di tengah jeda latihan itu, ketenangan justru datang bukan dari alam, melainkan dari pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan timnas? Para pemain Garuda mendapat 1 hari libur. Mace yang baru tiba semalam memilih berlatih ringan di gym. Ia jadi pemain terakhir yang keluar. Sementara sang kapten, J.I. Deses, bersantai di kolam renang. Stefano Lillipali, Shane Patinama, Justin Hubner, semua punya agenda masing-masing. Tapi justru di sela-sela kesunyian ini, muncul kejanggalan. Seseorang tak terlihat, Jordi Amat, bek veteran itu, tidak ikut latihan. Padahal ia sudah di Bali. Lalu, kemana perginya? Latihan di Bali United Training Center berjalan seperti biasa. Nama-nama besar sudah hadir. Beckham putra dari Persib, Justin Hubner, hingga Calvin Verdong. Tapi, Jordi tetap tak muncul. Padahal, dari informasi hotel, ia ada di Demeru Sanur, tapi di lapangan nihil, sunyi, dan pelatih Patrick Kluivert diam. Bahkan manajer timnas, Sumarji, tak menjawab telepon. Sesuatu sedang terjadi. Tapi apa? Keesokan harinya, spekulasi mulai muncul. Akun Instagram resmi Timnas Indonesia memposting kode Garuda Calling, tulis mereka. Sebuah panggilan. Tapi untuk siapa? Rumor menyebut nama yang sudah lama dinanti, Elkan Baggett. Bek jangkung itu memang belum dipanggil, tapi banyak yang yakin ia akan jadi bagian dari rencana besar Kluivert untuk hadapi Cina dan Jepang. Apakah ini sebab Jordi tak terlihat? Elkan Baggett sebenarnya sempat berada di Bali, bahkan lebih dulu dari sebagian besar pemain. Tapi saat pemusatan latihan diumumkan, namanya tidak ada. Banyak yang kecewa, tapi tidak terkejut. Elkan fokus ke klub. Tapi jika benar kini dipanggil kembali, maka akan ada perombakan besar. Apakah Kluivert akan mengorbankan pemain lama demi struktur baru? Patrick Kluivert memang tidak banyak bicara, tapi beberapa pekan lalu, ia sempat memberi petunjuk. Mungkin saya bisa memanggil pemain lain, katanya singkat. Dan kini, mungkin itu menjadi nyata. Satu pemain cedera, Septian Bagaskara, penggantinya sudah ada, Beckham putra. Tapi yang mengejutkan bukan itu, melainkan siapa yang akan jadi pengganti tak resmi dari Jordi Amat, jika benar ia tidak masuk dalam skema. Sementara itu, suasana di Bali tetap hangat. Pemain-pemain muda bersinar. Rafael Struijk tampil makin kekar. Tubuhnya padat, ototnya mulai menonjol. Netizen yang dulu menyebutnya El Clamer, kini terdiam. Sebab Struijk berubah dari striker kurus jadi penyerang yang siap mengacak-acak lini belakang lawan. Apakah ini waktu yang tepat baginya untuk unjuk gigi? Tom Hay juga tampil beda. Gelandang elegan ini kini tampil dengan rambut lebih rapi, lebih pendek. Dulu ia dikenal dengan rambut panjang menyentuh leher. Tapi kini, ia tampak lebih segar, lebih siap. Penampilan ini mungkin sepele bagi sebagian orang. Tapi bagi pemain,
Setiap detail berarti karena saat semua mata tertuju ke satu lapangan, kepercayaan diri bisa muncul hanya dari potongan rambut. Tentu, penampilan bukan segalanya, tapi dalam sepak bola modern, semua diperhitungkan, termasuk stamina, kekuatan, dan mentalitas. Di bawah Kluivert, Timnas Indonesia mencoba membentuk standar baru. Tak cukup hanya punya skill, harus punya karakter, dan latihan di Bali ini jadi panggung diam-diam untuk menguji siapa yang layak bertahan. Namun, sorotan datang bukan hanya dari dalam negeri. Dari Cina, pelatih klub Beijing Guoan, Jason Vermeer, memberi komentar. Ia menyebut Timnas Indonesia sebagai Belanda B nada muji, tapi juga sindir. Mereka bukan pemain terbaik dari Belanda, katanya. Tapi Timnas Indonesia semakin kuat. Komentar yang mengandung pujian, sekaligus keraguan. Jason Vermeer bukan orang sembarangan. Ia berdarah Belanda dan Indonesia. Pernah melatih di Eropa, kini menetap di Cina. Komentarnya membuat publik gaduh. Apakah ini ejekan terselubung atau sekadar pengingat bahwa naturalisasi bukan jaminan? Namun, bukankah itu sudah disadari PSSI? Faktanya, sebagian pemain naturalisasi justru tampil luar biasa, bahkan jadi tulang punggung. Naturalisasi memang berhenti sejenak. Fokus kini ke pemain putri. Tapi efeknya masih terasa. Diane James, Joey Puluposi, Emil Audero. Semua kini berseragam merah putih. Mereka membawa kultur, pengalaman, dan mental Eropa. Namun, tetap dituntut untuk menyatu dengan semangat lokal. Dan itu bukan hal mudah. Tapi, itulah tantangan besar yang sedang dijalani Kluivert. Kembali ke Bali, publik terus bertanya, kenapa Jordi Amat tidak ikut latihan? Apa yang sedang direncanakan Kluivert? Mengapa Sumarji diam? Dan siapa yang akan benar-benar dipanggil saat Garuda Calling diumumkan? Jawaban belum jelas, tapi atmosfer di Bali semakin panas. Dan media sudah bersiap-siap, karena satu pengumuman saja bisa mengubah segalanya. Sementara para pemain menikmati relaksasi, kamera diam-diam mengamati. Setiap langkah direkam, setiap gestur dianalisis. Karena pertandingan melawan Cina dan Jepang bukan laga biasa. Ini penentu. Ini ujian besar. Dan jika Indonesia ingin menembus Piala Dunia 2026, semuanya harus sempurna. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Tidak boleh ada yang salah. Tapi inilah sepak bola. Selalu ada rahasia, selalu ada kejutan. Mungkin nama besar akan dicoret, mungkin pemain muda akan diberi panggung. Dan mungkin strategi besar sedang disiapkan diam-diam oleh Patrick Kluivert. Tapi satu pertanyaan kini menggantung di udara Bali yang hangat. Saat Garuda benar-benar terbang, siapa yang akan ditinggalkan?